Allah pasti membuka jalan. Yakin kamu? Yakin. Itu kalau yakin mantap. Kadang-kadang kan kamu ragu sendiri. Kalau kamu ragu ya hasilnya ya setengah. Saya sering bilang Allah itu akan masuk dalam dirimu sejauh kamu beri berapa luas Allah ruang dalam dirimu. Jadi Allah kamu kasih dalam hidupmu berapa persen, ya sejauh itu Allah masuk. Kalau kamu yakinnya cuma 50%, ya Allah datangnya cuma 50%. Kalau kamu beri Allah jatah 99% untuk hidupmu, ya Allah datangnya 99%. Kalau kamu tidak terlalu yakin, ya Allah juga nggak terlalu bantu. Jadi Allah inda dzoni abdi, makanya semakin mantap kepasrahanmu, semakin dalam Allah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Terus dilanjutkan, ada beberapa. Setelah itu Bahasim, setelah Quran, hadis, terus ngambil beberapa asar dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Misalnya saya potong beberapa. Kata-katanya Ibnu Zubair, Abu Bakar pernah mengirim surat kepadaku ketika aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan. Karena ketika engkau menjadi orang miskin, ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Ini nasihatnya Abu Bakar. Ilmu itu tidak ada ruginya. Tidak ada satupun momen dalam hidupmu yang ilmu itu sia-sia. Maka hiasi dirimu selalu dengan ilmu. Itu nasihatnya Abu Bakar. Ada lagi Mu'adz bin Jabal. Katanya Mu'adz bin Jabal, ini sahabat, pelajarilah ilmu pengetahuan. Belajar karena mempelajarinya adalah kebajikan. Belajar itu kebajikan, mencari ilmu itu ibadah, diskusi itu kayak tasbih, membahas ilmu itu kayak jihad, kemudian menyerahkan ilmu, mengajarkan ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sedekah. Jadi ini ilmu itu, bagian apapun dari ilmu itu nilainya pasti positif. Kamu ngajar adikmu satu hal saja, itu sama kayak kamu sedekah. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu itu bernilai sedekah. Meskipun kamu bukan guru, meskipun kamu bukan dosen. Ada orang tidak bisa nyebrang, kamu ajari dia caranya nyebrang. Itu kan kamu yang punya ilmu nyebrang, dia tidak punya. Apalagi yang nyebrang cantik. Ajari. Itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu bisa menggunakan ilmu. Selama ini kan kamu ngertinya sedekah itu senyum. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Cuma ya dibandingkan hanya senyum-senyum, ya mending sedekah ilmu. Gitu. Jadi kalau temanmu tiap hari senyum-senyum saja, nggak pernah berbagi ilmu, ya kamu bilang aja, mbok ya sudah senyumnya ganti sekarang sedekahnya ilmu. Saling berbagi. Karena justru lebih mantap kalau saling berbagi ilmu daripada hanya berbagi senyum. Ya senyum ya penting. Diawali dengan senyum, terus dilanjutkan dengan ilmu. Kalau sudah selesai baru nyebrang berdua.
Terus ada lagi Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, seandainya para ahli ilmu, ahli fikih, minggu lalu saya bilang fikih itu sebelum spesifik jadi bidang keilmuan, semua jenis bidang ilmu agama disebut fikih. Seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya itu tidak bisa disebut wali Allah, niscaya tidak akan ada, Allah tidak akan punya yang namanya wali. Jadi wali pasti ulama, dan tidak bisa sebaliknya. Tidak, ulama tidak pasti wali. Jadi kalau katanya Imam Syafi'i, kalau ahli fikih itu tidak bisa disebut wali, ya Allah tidak punya wali sudah. Tidak ada. Mungkin kamu yang suka belajar tasawuf, baca kitab-kitab sufi, coba dicek mana ada ulama sufi yang tidak ahli fikih, tidak ahli agama. Semuanya ahli agama. Saya sering bilang para sufi ini sudah khatam jalurnya, mulai dari dasar sampai puncak. Maka kalau ada yang bilang sufi itu anti syariat, tidak mungkin. Karena untuk sampai di makom kesufiannya, dia sudah melampaui syariat, melalui syariat. Dia sudah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, sudah dilewati semua. Jadi nggak mungkin ada sufi yang anti syariat. Kalau ada yang begitu, mungkin hanya ngaku-ngaku sufi. Katanya Imam Syafi'i, sufi pasti ahli fikih. Kalau enggak ada orang yang layak disebut wali. Terus Ibnu Mubarak, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seorang menganggap dirinya pandai, maka ia benar-benar masih bodoh, telah bodoh. Kalau kamu ingin dianggap pinter, carilah ilmu. Pinter tidaknya dirimu, ukurannya bukan berapa IP-mu, ilmu apa saja yang sudah kamu hafalkan, tapi sebesar apa semangatmu mencari ilmu. Dan lawannya adalah orang yang sudah merasa pinter. Kalau orang yang merasa pinter, itu sebenarnya ciri bahwa dia masih bodoh. Jadi isinya masih belum banyak. Karena orang itu kalau isinya banyak, kalau orang Indonesia kan ada pepatah, padi itu semakin banyak isinya semakin menunduk. Ini kalau isinya banyak dia akan menunduk. Cuma menunduknya ini bukan karena secara sengaja dia menunduk, otomatis dia menunduk. Otomatis orang pinter itu akan tahu bahwa dia tidak tahu banyak hal. Semakin orang sadar bahwa dia tidak tahu banyak hal, biasanya orang ini semakin pinter. Tapi semakin orang merasa bahwa ilmuku sudah tinggi, semakin dia sebenarnya belum ngerti banyak hal. Makanya Socrates bilang, satu-satunya yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Karena dia ngerti, dia tahu banyak hal, tapi lebih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Mungkin dulu pernah saya ilustrasikan, ketika kamu tahu sesuatu, saat itu juga muncul banyak sekali pertanyaan tentang pengetahuanmu itu. Semakin kamu sadar bahwa sebenarnya kamu tidak tahu apa-apa. Sama kayak misalnya dulu saya kasih contoh, kamu punya teman, selama ini biasa-biasa aja. Tiba-tiba sekarang pacaran. Pengetahuanmu tentang dia yang pacaran ini kan melahirkan banyak sekali pertanyaan. Loh, kapan nembaknya ya? Mulai kapan jatuh cintanya ya? Itu nembak di mana ya? Kok saya enggak? Loh, pertanyaannya kan banyak. Wah, aku berarti enggak tahu apa-apa selama ini. Tiba-tiba saja sudah jadian. Jadi pengetahuanmu tentang dia jadian itu melahirkan banyak sekali pertanyaan lain. Semakin, berarti saya enggak ada apa-apanya. Kalah aku. Dia sudah sampai segitu, saya masih belum apa-apa. Saya ternyata sangat sedikit tahu tentang dirinya. Ilmu juga begitu. Begitu kamu tahu A, nanti muncul banyak sekali pertanyaan sehubungan dengan A ini. Semakin kamu berarti saya nggak tahu apa-apa ini. Itulah. Tapi semakin kamu nggak tahu, biasanya semakin orang merasa tahu, biasanya sebenarnya semakin banyak dia nggak tahu. Jadi semakin orang itu pinter, dia akan semakin menunduk. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak tahu banyak hal. Bukan karena secara sengaja menunduk. Aku pinter ini sebenarnya, aku tak sengaja menunduk. Nggak usah dipamer-pamerin, enggak.
Kalau kamu merasa begitu, sebenarnya kamu merasa pintar, merasa sudah pandai. Menundukmu itu bukan karena itu, tapi karena kamu sadar sangat banyak hal yang kamu tidak tahu. Bukan karena aku pintar ini, tak nyamar aja biar yang lain tidak tahu. Kayaknya tidak ngerti apa-apa lah. Kalau begitu ya sama aja, kamu kayak orang yang pamer, orang yang merasa pintar tadi. Oke, Imam Waqi, ini kemarin gurunya Imam Syafi'i berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan alim sampai ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengarkan orang yang umurnya sebanding, dan mau mendengarkan orang yang lebih muda. Kalimatnya dibikin panjang, intinya mau mendengarkan siapa saja. Jadi orang yang disebut alim itu dia bukan sebesar apa ilmunya yang kemudian diajarkan, tapi cirinya orang alim itu dia bisa mengambil pelajaran dari siapa saja, dari apa saja, mendengarkan siapa saja, baik orang lebih tua, orang yang umurnya sebaya, atau orang yang lebih muda. Jadi itu cirinya orang alim, tidak pada ilmu apa saja dan sedalam apa yang sudah dikuasai, tapi sikap mentalnya yang selalu terbuka untuk belajar, mendapat ilmu baru, wawasan baru. Kalau kalian punya sikap mental yang semacam ini, maka kalian boleh disebut sebagai orang alim. Kalau hari ini kan kamu menyebut orang alim itu orang yang menunjukkan ilmunya, menunjukkan kealimannya. Sebenarnya ciri utama bukan itu. Apalagi kamu hari ini banyak ketipu orang yang seolah-olah alim. Seolah-olah alim itu kelihatannya dari luar alim, tapi casingnya saja, isinya ternyata tidak. Nah itu banyak hari ini kasus semacam itu yang membuat orang terus ketipu. Begitu nanti terbongkar baru sadar, ternyata saya ketipu, orang itu tidak alim beneran. Karena kamu selama ini melihat kealiman dari tampilannya, tidak dari semangat dan keterbukaannya. Katanya Imam Waqi, alim itu dilihat dari kesediaannya untuk selalu belajar. Cirinya orang yang siap selalu belajar itu, dia tidak banyak omong, tidak kesusu komentar, tidak kesusu berusaha nyari solusi sebelum paham benar. Hari ini di Indonesia banyak orang yang komentar dulu paham belakangan. Oh, itu bahaya loh, kamu komentar dulu paham belakangan itu. Kenapa? Ya karena kamu ikut menyumbang kekacauan. Kalau tidak paham ya ojo di-share. Kalau ragu-ragu ya jangan dibagi ke temanmu. Karena orang bingung, satu itu kalau ditambah kebingungan yang lain itu hasilnya bukan semakin cerah tapi semakin bingung. Hari ini kan kebingungan itu kita tularkan kemana-mana. Kamu bingung tapi terus kamu sebar ke temanmu sambil di bawahnya cuma dikasih satu kalimat. Ini bener gak sih? Itu podo ae. Temanmu baca terus dia bagi juga. Ini bener gak sih? Jadi kebingungan kamu sebarkan se-Indonesia. Wong itu yang bikin pertama juga ragu-ragu. Wong dia juga bikin kalimat. Ini bener juga gak sih? Ya wis. Jadi mulai yang bikin sampai yang ditanyain itu bingung. Hasilnya ya kebingungan nasional. Ya, jadi akhirnya sekarang kan tidak jelas mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang putih, mana yang hitam. Hampir segala hal hari ini sifatnya kalau pakai istilah agama syubhat. Dan cirinya alim, nanti di belakang ada dibahas, cirinya alim adalah wirai. Orang wirai itu kalau ada barang syubhat ditinggal sampai jelas dia putih atau hitam. Nah, hari ini kita bergumul dengan banyak sekali syubhat. Prinsipnya dibalik kita hari ini pokoknya syubhat tidak apa-apa asal kelompokku, asal grupku, asal gagasanku benar, dibenarkan orang, didukung orang, selalu begitu. Padahal petunjuknya Nabi kalau syubhat itu lebih baik kita pending dulu, kita mauquf dulu, kita tunggu kepastiannya. Jangan kesusu diputuskan, wong masih syubhat. Cuma hari ini orang menganggap yang syubhat itu sesuai kepentingannya masing-masing, diolah, dikelola sesuai kepentingannya. Jadi pertarungan orang-orang yang bingung.
Itu hari ini terjadi. Maka ngaji ini sengaja saya ambil tema-tema pinggiran untuk menjaga gawang. Kalau semua sudah bingung, ya jangan sampai kita ikut-ikutan bingung. Jadi maka kita cari tema yang tidak syubhat, yang pasti-pasti saja. Ya mungkin kapan-kapan kita ambil tema yang kontekstual, tapi yang kontekstual yang tidak syubhat lagi, yang sudah jelas hitam dan putihnya. Terus ini kalau tadi keutamaan ilmu, ada beberapa juga Mbak Hasim ngomong keutamaan ulama. Yang jelas dunia ini masih tertib, masih berputar dalam hukumnya atas jasa para ulama. Yo alim itu kan ilmunya tidak cuma ilmu agama. Ada alim di bidang fisika, di bidang matematika, di bidang biologi. Mereka ini kan yang penyangga tertibnya dunia, orang-orang yang berilmu. Nah, katanya Nabi, dunia ini akan hancur karena lenyapnya ulama. Semakin berkurang ilmuwan, dunia ini akan semakin ruwet. Ilmuwannya berkurang, politikus tambah, bisnismennya tambah. Oh, itu alamat sudah dunia semakin lama semakin kacau, karena ilmuwan tidak terlalu menjanjikan. Uangnya kecil, terus orang berlomba-lomba. Yang ilmuwan nanti masuk dunia politik atau masuk dunia bisnis. Akhirnya kita banyak kehilangan ulama, dalam tanda petik. Ulama dalam berbagai bidang. Akhirnya apa? Dunia hancur. Kenapa? Karena pada akhirnya urusan-urusan dunia diserahkan pada orang yang tidak ngerti ilmunya. Itu maksudnya hadis itu. Ketika urusan sudah diserahkan pada orang yang tidak ngerti ilmunya, hasilnya ya mesti rusak. Kenapa kok nggak diserahkan pada yang ngerti ilmunya? Yang ngerti ilmunya sudah pergi, entah pergi ke bidang yang lain, yang lebih profit, yang lebih banyak hasilnya, atau meninggal. Jadi ulama itu pentingnya adalah dialah yang menyelenggarakan tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi. Kalau mereka ini pergi semua, ya yang terjadi kekacauan demi kekacauan. Kalau tidak percaya, silahkan kamu cek ada masalah ruwet apa di Indonesia, itu mesti akarnya ketika yang ahlinya tidak ada, yang jadi ilmuwannya tidak ada, atau ada tapi tidak ikut campur, atau ikut campur tapi tidak dipercaya, atau ikut campur dan dipercaya tapi banyak tekanan. Oke. Maka Nabi mengingatkan itu. Makanya kita hargai ulama itu antara lain dengan cara kita posisikan para ulama itu pada makomnya sebagai ulama. Tidak hanya dihargai dalam arti tidak boleh dicaci maki, itu ya pastilah. Tapi ada yang lebih penting, kita posisikan mereka dalam porsinya dan proporsinya. Karena mereka lah nanti yang menjalankan tanggung jawab tertibnya dunia ini. Ini saya lupa dulu, hadis ini pernah saya sampaikan waktu tema para filosof muslim. Saya lupa di tokoh siapa. Jadi hati-hati, banyak orang yang cara berilmunya keliru. Itu peringatannya Nabi. Man tolabal ilma liyujadilal ulama wa yumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Kalau ada orang nyari ilmu niatnya 3 ini, adkholahun nar. Barang siapa mencari ilmu, tujuannya yang pertama untuk mendebat para ulama. Jadi mungkin ada ulama atau tokoh apa yang tidak kamu setujui pikirannya, terus kamu cari-carikan dalil, kamu cari-carikan alasan untuk membantah pikirannya. Jadi tujuanmu cari ilmu hanya untuk membantah, hanya untuk mendebat. Wa yumari bihis sufaha, atau untuk menipu orang-orang bodoh.
membuat mereka terpesona. Wah, pinter banget orang ini. Wah, orang ini kalau ngomong enak sekali. Wow. Wa yumari bihi sufaha. Wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. Yasrifa bihi wujuhan nas itu dan berpaling padanya wajah-wajah orang lain. Maksudnya apa? Popularitas. Ingin terkenal. Jadi nyari ilmu tujuannya untuk menang debat. Tujuannya untuk menipu orang lain. Menipu orang yang tidak ngerti. Biar mereka gampang diatur, gampang diarahkan. Atau hanya ini nyari popularitas. Hasil akhirnya neraka. Adkholahun nar. Maka hati-hati tadi dengan niat. Bahwa ada temanmu atau gurumu atau ustadzmu yang tidak kamu setujui gagasannya, tidak masalah. Tapi jangan gara-gara itu terus kamu cari-carikan dalil. Beda loh ya, mencari dalil dengan mencari-cari dalil. Kalau mencari-cari dalil, nyari yang cocok. Yang tidak cocok dibuang. Tapi kalau mencari dalil, sifatnya lebih objektif. Cari-cari alasan dengan mencari alasan kan beda. Mengapa kamu begitu? Terus, Pak, alasannya gini loh Pak. Itu jelas. Tapi kalau mencari-cari itu kamu bikin-bikin alasannya. Nah, liyujadila bihil ulama itu untuk kamu pengen debat, pengen nyari-nyari biar ulama kelihatan bodohnya. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Oh, orang ini bodoh sekali, baru ngerti segitu aja berani-beraninya ngomong. Saya tak carikan. Kalau niatnya itu, atau niatnya biar anak yang nggak ngerti itu terpesona semua. Biar teman-temanmu wow semua, wow pinter banget. Aku nggak ada apa-apanya dibanding dia. Wa yasrifa bihis, wa yumari bihis sufaha. Orang-orang bodoh terpesona, tertipu, dan terus kamu dapat popularitas. Mungkin kamu diundang ceramah kemana-mana, masuk TV, atau disuruh khotbah Jumat di mana-mana. Sekali Jumat bisa 2-3 kali khotbah. Nah itu berarti ya tujuannya hanya popularitas, maka adkholahun nar. Dulu kita pernah ngaji orang sofis, kelompok sofisme. Boleh dibuka lagi sesi sofisme. 3 ciri ini jadi karakternya orang sofis. Berdebat, pamer, dapat popularitas, terus dia mengambil keuntungan dari ilmunya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumari bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkholahun nar. Nabi mewanti-wanti jangan sampai nyari ilmu kita itu. Baru masuk sekarang akhlaknya muta'alim. Nanti yang alim ada di belakang. Oke, sebelum mencari ilmu seorang muta'alim, yang pertama tazkiyatun nafas. Ayo hati kita dibersihkan. Jangan niat macam-macam lah, apalagi yang sifatnya duniawi, apalagi duniawi yang jelek. Jangan ada unsur menipu, kotor, dendam. Nyari ilmu karena dendam kan bisa. Kurang ajar kok temanku IP-nya bagus, besok tak ulang, tak balap IP-nya. Nah, itu nanti nyari ilmu karena dendam. Atau hasud, iri, alah baru ngerti gitu aja pamer. Aku juga bisa kalau cuma ngomong kayak gitu, itu hasud namanya. Nggak suka kalau temennya pinter dan seneng kalau temennya lebih bodoh dari dia. Itu namanya hasud. Kemudian jangan sampai untuk niat hal-hal yang tidak baik atau budi pekerti yang tidak baik, yang jelek, pokoknya kita bersihkan semua. Terus kita masuk ke dunia ilmu. Jadi seperti saya bilang di depan, karakternya tidak dicari di tengah saat cari ilmu, tapi sebelumnya karakter kita harus jernih. Setelah itu baru bismillah cari ilmu lillahi ta'ala. Kalau sudah dapat, saya niat akan saya amalkan. Biar syariat Islam hidup, biar hati batin terang, dekat sama Allah. Terus niatnya itu saja cukup. Sisanya biar Allah yang ngatur. Jangan tertipu oleh cita-cita duniawi. Apapun itu, nanti menjebakmu sendiri. Kalau bahasa pesantrennya membuat ilmu tidak barokah.
ilmu tidak barokah itu ilmunya malah jadi sumber masalah. Hari ini kan banyak pengetahuan yang jadi sumber masalah. Jadi sumber debat, gegeran, terus jadi sumber perpecahan, jadi sumber gontok-gontokan. Nah, itu ilmunya jadi sumber masalah, tidak barokah. Biar barokah, bersihkan dari awal dirimu, kemudian isilah dengan niat lillahi ta'ala. Jadi kalau ditanya kuliah nyari ilmu. Besok kalau lulus mau jadi apa? Ya terserah Allah. Wong kita punya Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh serius berusaha. Apakah itu berusaha cari ilmu atau besok berusaha untuk bekerja, Allah pasti membuka jalan. Yakin kamu? Yakin. Itu kalau yakin mantap ya. Kadang-kadang kan kamu ragu sendiri. Kalau kamu ragu ya hasilnya ya setengah. Saya sering bilang Allah itu akan masuk dalam dirimu sejauh kamu beri berapa luas Allah ruang dalam dirimu. Jadi Allah kamu kasih dalam hidupmu berapa persen, ya sejauh itu Allah masuk. Kalau kamu yakinnya cuma 50%, ya Allah datangnya cuma 50%. Kalau kamu beri Allah jatah 99% untuk hidupmu, ya Allah datangnya 99%. Kalau kamu tidak terlalu yakin, ya Allah juga nggak terlalu bantu. Jadi Allah indadzoni abdi, makanya semakin mantap kepasrahanmu, semakin dalam Allah masuk. Biasanya semakin orang wawasannya luas itu tipuannya di situ. Semakin pertimbanganmu banyak kan semakin banyak hal lepas. Termasuk hubungannya sama keimanan tadi. Kamu terus mikirnya ya rasional aja lah Pak. Kita ini kan manusia. Kalau kuliah saya nilainya jelek, kemudian wajahku ya jelek, kemudian IP ku ya jelek, terus besok mau jadi apa? Kita rasional aja lah Pak, manusiawi aja lah Pak, kan ngono. Ya ilmumu sendiri yang menjebakmu jadi begitu. Bagi Allah kan tidak ada yang tidak mungkin. Saya kuliahnya filsafat Pak, besok mau jadi apa? Di lowongan manapun tidak ada, dicari. Ya kan? Dicari seorang filosof itu tidak ada. Ya kan? Saya ngertinya belajarnya ilmu tasawuf Pak. Buka koran tidak ada dicari seorang sufi. Ya, nah kerjanya apa Pak saya itu? Ya sampai segitu nanti Allah intervensi dalam hidup. Maka yakinlah, tidak usah khawatir. Jokowi pengusaha mebel bisa jadi presiden. Kan? Soeharto prajurit pangkatnya apa jadi presiden. Soekarno orator pejuang jadi presiden. Megawati, Ibu Megawati ya bisa jadi presiden. Gus Dur dengan karakternya bisa jadi presiden. Habibie masih kecil jadi presiden. Ya, memang orangnya kecil. Jadi tidak usah khawatir kalau urusan itu. Tugasmu cuma berusaha aja semaksimal mungkin nyari ilmu, nyari rezeki. Kalau besok kerja pasrahkan pada Allah. Allah yang ngatur. Oke, jadi nyari ilmu yang pertama bersihkan diri, niatlah yang baik. Setelah itu baru ini adab sebenarnya. Tapi di adabul alim dijadikan satu. Akhlak sama adab. Ya bahasa umumnya memang attitude, perilaku. Yang pertama, untuk membantu niat yang baik tadi, jangan menunda-nunda. Ini penyakit yang banyak kita alami sebenarnya. Tidak segera dikasih tugas oleh dosennya, nanti di pertemuan ke-13, ya nggarapnya malam sebelum pertemuan ke-13. Akhirnya kesusu-susu, begitu waktunya presentasi, oh tadi malam lampunya mati ya Pak. Alasannya gitu, terus belum di-print Pak, printer saya kok yang ngadat. Kalau pas nge-print makalah mesti ngadat Pak, kalau yang lain enggak. Jadi enggak, kenapa enggak, kok enggak kemarin-kemarin, kita menunda-nunda. Ada tugas nulis ya ditunda-tunda, kalau kepepet baru senyampe-nyampenya. Segeralah, karena petunjuk Al-Quran fa'idha faraqta fansab. Kalau kerjaanmu yang ini selesai, kamu bisa ganti yang lain segera, dan nanti kamu akan produktif, karyamu banyak. Kalau kerjaan satu itu nggak selesai-selesai, ya sudah. Mau nulis, semangat Pak nulis, begitu pegang laptop terus sebentar Pak buka Facebook dulu, ya kan?
terus baca postingannya orang, ikut ngomentari, terus buka yang lain, loh kok ada yang bagus postingannya, akhirnya nggak situ nulis. Karena begitu, mau baca juga begitu, begitu lihat HP kok WA banyak yang ribut apa ini, terus nggak jadi. Jadi jangan ditunda belajarmu, urusan ilmu, segerakan, dahulukan. Kalau sudah selesai, pingin Facebookan sebentar, main WA sebentar, monggo. Tapi tugasmu selesai, kamu bisa ganti ke tugas yang lain. Jadi nasihatnya Mbak Asim, yuk bersegera. Terus qanaah. Itu gandengannya niat lillahi ta'ala tadi, itu qanaah. Qanaah itu tidak banyak keinginan dan angan-angan. Mikirnya gak usah aneh-aneh, membayangkan yang macam-macam, pokoknya sinau aja. Terima aja apapun hasilnya dalam hidupmu tentang apapun. Karena biasanya kalau kamu gak qanaah, sangat banyak hal yang bisa kamu jadikan alasan untuk tidak serius cari ilmu. Pak, ya enak temanku itu duitnya banyak, Pak, bisa beli buku terus, saya gak bisa. Alasan. Pak, ya enak dia, Pak, karena kos-kosannya enak, gak terganggu, belajarnya tenang. Saya ini kos-kosan cair kaya setan kabeh. Misalnya. Ya kan kamu sering gitu tuh mengeluh, semua jadi alasan. Karena kamu tidak qanaah. Jadi segera dikerjakan dan qanaahlah terhadap situasimu. Tidak usah, kenapa kamu jadi mengeluh? Karena kamu ingin banyak hal yang tidak kamu miliki. Nanti kalau kamu memiliki yang kamu inginkan yang lain dan tidak ada habisnya. Kalau kayak dia enak Pak, laptopnya edisi terbaru, mau download, mau apa-apa cepet. Saya ini laptopnya masih laptop lama Pak. Sering hang, masih harus dipukul-pukul, masih harus digoyang-goyang. Ya, selalu mengeluh. Oke, jadi yang kedua qanaah. Terima situasi sekelilingmu, atasi itu. Tidak usah terlalu banyak berangan-angan. Karena terlalu banyak berangan-angan, keinginan macam-macam biasanya terus tidak jalan. Yang ketiga, adab akhlaknya pencari ilmu. Selanjutnya, membagi waktu, memanfaatkan waktu. Ini juga yang kita hari ini sangat banyak ketipu oleh waktu. Seolah-olah waktu kita sempit padahal banyak. Seolah-olah kita sibuknya luar biasa padahal ya nggak punya jabatan apa-apa, nggak jadi apa-apa, itu koyo penting banget. Terus waktunya susah. Wah, kapan ya Pak saya bisa mulai nulis? Seolah-olah waktumu itu repot terus, jadi mulai nulis saja kamu bingung. Loh emangnya kamu nggak punya waktu? Banyak sih Pak, tapi kapan ya Pak saya bisa menyelesaikan? Banyak waktumu, coba diatur, manfaatkan yang baik. Karena kan ada pepatah kan, al-waktu kasaif. Kalau bukan kamu yang motong waktu, kamu yang dipotong oleh waktu. Terus mempersedikit makan minum. Mempersedikit itu bukan berarti terus kamu tidak makan puasa, enggak. Maksudnya fokusmu jangan pada makan dan minum. Makan dan minum secukupnya. Makan dan minum itu alat untuk mendukung, jangan jadikan tujuan. Kalau kamu makan dan minum aja dipikir, ya waktumu habis untuk hal-hal tidak penting. Habis sarapan sudah mikir nanti siang makan apa ya, di mana ya, ya sudah. Apalagi yang masak sendiri itu mikirnya sudah jam per jam itu mikir masak apa, makan apa, di warung mana. Nanti habis makan siang, wah ini siang ini makan ini enaknya malamnya di mana ya. Nanti kalau ke sana, enggak. Makan itu enggak usah dipikir panjang-panjang, waktunya makan baru mikir. Oke. Jadi enggak usah membayangkan yang aneh-aneh, ya punyanya berapa ya itu. Kalau bisanya angkringan, ya angkringan, enggak usah berangan-angan, wah ini enak kalau makannya di sana, enggak usah. Pokoknya makan jangan jadi pikiran. Makan dan minum enggak usah jadi beban. Terus makanya istilahnya mempersedikit kuantitas maupun kualitas. Biar kamu enggak sibuk di situ. Terus wirai itu jelas, menjaga diri dari tadi yang tidak jelas, yang syubhat, yang bisa merusak diri kita. Kamu sendiri bisa ngerti mana yang merusak, mana yang tidak. Apalagi hari ini segala hal yang kamu pegang itu punya dua potensi, merusak atau mendukung potensimu. Kamu yang memainkan HP-mu, laptopmu, bahkan temanmu, dosenmu, kampusmu, itu bisa memainkan dua peran. Tinggal kamu milih peran yang mana. Temanmu dia bisa mendukungmu, bisa merusakmu. HP bisa mendukungmu, bisa merusakmu.
Maka terapkan model wirai, jaga diri. Seorang sufi bilang caramu untuk bisa wirai adalah malulah pada Allah. Orang yang punya malu terhadap Allah itu biasanya hidupnya lebih terjaga. Kita biasanya malunya hanya pada manusia. Sama Allah kita sering tidak malu. Kita tahu Allah ngerti apapun yang kita lakukan, tapi kan kita tidak pernah malu. Kalau pas dosa, loh Allah ngerti loh kalau kamu gitu. Tenang aja, Allah kan gak cerewet. Kita lebih santai kalau Allah yang tahu. Kalau kamu bisa punya rasa malu pada Allah, malu dilihat Allah, hidupmu akan luar biasa. Tidak usah banyak orang nasihati kamu, nuntun kamu sudah otomatis tertib hidupmu. Kesadaran dan rasa malu di hadapan Allah itu luar biasa. Terus yang selanjutnya, tidak banyak tidur. Tidak banyak waktu terbuang sia-sia untuk tidur. Tidur itu normal sajalah, maksimal 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga umurmu dalam sehari. Sehari cuma 24. Kalau kamu tidurnya 7, 8 itu sudah. Oh saya kalau malam jarang tidur Pak, ya podo wae. Kalau pagi sampai siang kamu tidur. Total-totalannya biasanya lebih panjang malahan kadang-kadang. Jadi jangan banyak tidur. Apalagi di jam-jam produktif. Kamu sendiri yang bisa manajemen waktunya. Terus tidak terlalu asyik dalam pergaulan, bahasanya Mbah Hasyim. Karena kadang-kadang pergaulan sama teman itu menghabiskan waktu. Bukan tidak boleh. Boleh, cuma jangan terlalu tenggelam di situ. Ya jangan anti teman. Tapi secukupnya. Syukur-syukur bisa mendukung pertumbuhan wawasanmu, pertumbuhan keilmuanmu. Jadi jangan tenggelam di situ, apalagi dengan lawan jenis. Itu biasanya kalau sudah masuk ke dunia itu kamu susah keluar sudah dengan lawan jenis. Yo lebih gawat lagi kalau sesama jenis. Cuma ya normalnya kan lawan jenis. Jadi kalau ada yang masuk kategori sesama jenis itu lebih bahaya lagi. Oke, kamu sendiri yang ngatur untuk urusan pergaulan. Kamu ngertilah dosismu sendiri. Dosis yang tidak membahayakan masa depanmu untuk urusan pergaulan. Karena ini juga penting. Untuk kematangan ilmumu, kamu butuh orang lain kadang-kadang. Maka manfaatkan pergaulan untuk membantu itu.